Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Sosiologi Pendidikan akan mempresentasikan berkaitan dengan pendidikan Islam, budaya, dan kearifan lokal. Sebelum itu, mari kita kenalan dulu dengan kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Rafiq Alim Ramadan. Kemudian ada Amalia Putri Bisari. Saya Muhammad Rafli. Saya Rizky Ramadhani. Dan kami akan memulai presentasi untuk penjelasan dari materi yang telah kami diskusikan. Oke, yang pertama itu ada globalisasi. Nah, globalisasi ini sendiri merupakan gabungan dari globalisasi dan juga lokalisasi, di mana konsep ini itu merujuk pada proses dari adaptasi budaya global ke dalam budaya lokal, sehingga budaya luar yang masuk dapat disesuaikan dengan nilai, norma, dan tradisi dari budaya lokal tersebut, sehingga budaya global itu tidak diterima secara mentah-mentah. Dan di sini masyarakat tetap mengikuti perkembangan dunia modern, tetapi tidak meninggalkan identitas budaya dan juga nilai lokal. Nah, di sini dalam pendidikan Islam kita menerapkan globalisasi. Yang pertama itu digitalisasi pembelajaran. Bisa kita lihat bahwa pembelajaran saat ini itu melalui berbagai macam media, terutama media digital ya, yang seperti contohnya kita melaksanakan kelas melalui daring atau melalui online ya, lewat media seperti Meet, Zoom, dan lain-lainnya. Kemudian ada dakwah digital. Banyak pendai di era sekarang itu menggunakan media digital sebagai medan dakwahnya. Contohnya saja seperti melalui media YouTube, atau yang sekarang sedang tren itu melalui video-video pendek di Instagram ataupun di TikTok. Nah, kemudian ada integrasi budaya lokal. Saat ini banyak dilihat ya, dalam pendidikan Islam itu kita mengintegrasikannya juga dengan budaya-budaya lokal, terutama yang ada di Indonesia ataupun budaya-budaya dari daerah tersebut. Kemudian yang terakhir itu inovasi metode pembelajaran. Di era globalisasi ini banyak ide-ide yang masuk, baik itu dari luar kemudian diserap di kita di Indonesia, dan menjadikan inovasi baru dalam metode pembelajaran yang ada di Indonesia. Nah, dalam hal ini guru mempunyai peran yang krusial untuk membimbing para muridnya. Yang pertama sebagai filter budaya. Nah, guru ini harus bisa ya memfilter budaya-budaya asing yang masuk. Jangan sampai peserta didiknya atau murid-muridnya itu terlalu banyak mengkonsumsi budaya-budaya barat gitu ya. Kemudian yang kedua sebagai pembimbing moral, karena banyaknya konten-konten digital yang mungkin dikonsumsi oleh peserta didiknya atau murid-muridnya, maka di sini guru harus membimbing ya secara moral agar mereka tetap berada pada jalannya, tidak keluar. Kemudian yang ketiga sebagai inovator. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasannya banyak ya inovasi-inovasi yang muncul dari adanya globalisasi ini. Jadi sebagai seorang guru itu harus lebih banyak berinovasi supaya pembelajaran yang
diajarkan kepada murid-muridnya itu lebih banyak inovasi atau lebih banyak terobosan-terobosan baru supaya lebih eh, berjalan dengan zamannya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir itu sebagai penjaga identitas budaya. Tentunya sebagai seorang guru yang mana kita di Indonesia harus menjaga nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia, khususnya juga di daerahnya masing-masing. Jangan sampai budaya yang ada itu semakin luntur karena terkikis oleh budaya-budaya global yang masuk ke negara kita. Kemudian ada hibridasi kultural. Nah, kalau tadi globalisasi itu adalah budaya yang masuk kemudian disaring dan disatukan dengan budaya-budaya lokal. Nah, hibridasi kultural ini sendiri itu merupakan pencampuran dua budaya atau lebih yang mana menghasilkan budaya yang baru. Nah, penyebab dari hibridasi ini antara lain adalah globalisasi. Kemudian media sosial yang mana memberikan dampak yang sangat signifikan ya terhadap masuknya budaya-budaya global. Kemudian adanya interaksi antar negara di mana dari antar negara itu saling bertukar budaya. Kemudian migrasi di mana seseorang atau suatu kelompok berpindah ke tempat yang lain itu membawa budaya asal mereka dan mengenalkan budaya mereka kepada daerah tersebut. Kemudian ada teknologi komunikasi yang mana di era ini semakin cepat ya komunikasi yang dilakukan. Kemudian bentuk-bentuknya sendiri itu bisa berbentuk bahasa campuran, musik modern yang bernuansa religi, kemudian fashion muslim yang lebih modern, dan juga konten dakwah yang lebih kreatif. Nah, tentunya globalisasi dan juga hibridasi ini memiliki dampak ya, baik itu positif maupun negatif. Yang positifnya itu lebih mempermudah ya dalam penyebaran dakwah, kemudian meningkatkan juga kreativitas dan membuka wawasan global menjadi lebih luas, dan juga kita bisa memperkaya budaya lokal ya dengan budaya-budaya global yang masuk, tentunya dengan disaring, dan juga mempermudah akses pendidikan. Kemudian dari sisi negatifnya itu budaya lokal bisa luntur ya dengan budaya-budaya global yang masuk. Kemudian krisis identitas, kita bisa saja kehilangan identitas budaya kita karena terlalu banyak mengadaptasi budaya-budaya global yang masuk. Kemudian dari banyaknya budaya global yang masuk, kita bisa lebih berpengaruh ya, pengaruh budaya barat itu lebih bisa berlebihan gitu ya, karena terlalu banyak masuk. Kemudian yang keempat, penyalahgunaan teknologi, dan yang kelima bisa menurunnya interaksi sosial. Nah, kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya materi pendidikan dan pribumisasi. Nah, pengertian pendidikan Islam adalah proses pembinaan, pengajaran, dan pengembangan potensi manusia berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Pendidikan Islam tidak hanya bertujuan memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta mampu menjalankan kehidupan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam Islam, pendidikan memiliki kedudukan yang sangat penting. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah membaca atau Iqra, yang menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan dan pendidikan. Jadi, pendidikan menjadi sarana utama untuk membangun peradaban manusia yang baik. Tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat. Pendidikan Islam tidak hanya mengejar kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan spiritual, emosional, dan sosial. Kalau pribumisasi Islam adalah proses penyesuaian ajaran Islam dengan budaya lokal tanpa menghilangkan nilai dasar Islam itu sendiri. Konsep ini diperkenalkan oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur
Jadi menurut beliau, Islam itu tidak harus menghapus budaya lokal yang sudah ada di masyarakat. Islam bisa dapat berkembang dengan cara menghargai tradisi dan budaya selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi Islam itu hadir sebagai agama yang ramah, damai, dan mampu menyatu dengan kehidupan masyarakat. Nah, peribumisasi Islam ini bukan berarti mencampurkan agama dengan budaya secara bebas, tetapi lebih kepada proses adaptasi agar ajaran Islam mudah diterima masyarakat. Selanjutnya, sejarah peribumisasi Islam di Indonesia. Peribumisasi Islam di Indonesia merupakan proses panjang yang terjadi sejak awal masuknya Islam ke Nusantara. Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, dakwah, pendidikan, dan hubungan sosial budaya. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, Gujarat, dan wilayah Asia lainnya datang ke Nusantara tidak hanya untuk berdagang, tetapi juga memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat setempat. Penyebaran Islam di Indonesia berlangsung secara damai dan bertahap. Para penyebar Islam tidak memaksakan budaya Arab kepada masyarakat lokal. Sebaliknya, mereka itu berusaha memahami budaya masyarakat Nusantara dan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Pendekatan inilah yang kemudian melahirkan proses peribumisasi Islam. Selanjutnya, hubungan pendidikan dengan peribumisasi Islam. Pendidikan dan peribumisasi Islam memiliki hubungan yang sangat erat dan saling memengaruhi. Pendidikan menjadi sarana utama dalam proses penyebaran, pemahaman, serta pengembangan ajaran Islam yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Sementara itu, peribumisasi Islam memberikan warna dan pendekatan khas dalam pendidikan Islam, sehingga pembelajaran agama menjadi lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Di Indonesia, Islam berkembang bukan melalui paksaan, tetapi melalui proses pendidikan, melalui proses dakwah, budaya, dan interaksi sosial yang berlangsung secara damai. Para ulama dan tokoh agama menggunakan pendidikan sebagai media untuk mengenalkan Islam kepada masyarakat dengan cara yang bijaksana dan sesuai dengan budaya lokal. Jadi, hubungan pendidikan dengan peribumisasi Islam tidak dapat dipisahkan dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Melalui pendidikan, nilai-nilai Islam dapat diajarkan tanpa harus menghilangkan identitas budaya masyarakat. Pendidikan membantu masyarakat memahami bahwa Islam adalah agama yang fleksibel, agama yang moderat, dan menghargai tradisi selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Oke, selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada pendidikan dan Nusantara Islam. Nah, pendidikan dan Islam Nusantara adalah konsep pendidikan Islam yang menggabungkan ajaran Islam dengan budaya, tradisi, dan nilai kearifan lokal di Indonesia. Islam Nusantara dikenal sebagai wajah Islam yang ramah, toleran, moderat, dan menghargai keberagaman budaya. Ini sejarah munculnya Islam Nusantara. Masuknya Islam ke Indonesia terjadi melalui jalur perdagangan, dakwah, dan hubungan sosial budaya. Para ulama dan pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat menyebarkan Islam dengan pendekatan yang damai dan penuh toleransi. Mereka tidak memaksakan budaya asing kepada masyarakat Indonesia, melainkan menyesuaikan metode dakwah dengan budaya lokal yang telah berkembang sebelumnya. Ini ada karakteristik pendidikan Islam Nusantara. Yang pertama itu bersifat moderat atau watasiyah. Pendidikan Islam Nusantara mengajarkan sikap tengah dan tidak berlebihan dalam memahami agama. Yang kedua itu menjunjung tinggi toleransi. Nilai toleransi menjadi salah satu ciri utama pendidikan Islam Nusantara. Peserta didik diajarkan untuk menghormati perbedaan agama, budaya, suku maupun pendapat dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga itu ada menghargai budaya lokal, yaitu pendidikan Islam Nusantara menerima budaya lokal sebagai bagian dari media dakwah dan pendidikan.
selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang keempat itu ada mengutamakan pendidikan akhlak. Selain menekankan penguasaan ilmu pengetahuan, pendidikan Islam Nusantara juga berfokus pada pembentukan akhlak dan karakter peserta didik. Yang kelima itu ada menanamkan sikap cinta tanah air. Pendidikan Islam Nusantara mengajarkan bahwa mencintai tanah air merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara dan umat Islam. Terakhir itu ada mengedepankan dakwah yang damai. Dalam pendidikan Islam Nusantara, dakwah dilakukan dengan cara yang santun, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Pendekatan ini bertujuan agar ajaran Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Di sini ada tujuan pendidikan Islam Nusantara. Yang pertama itu membentuk peserta didik yang memiliki pemahaman Islam yang moderat dan toleran. Kemudian menanamkan nilai akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga menjaga persatuan dan kerukunan bangsa Indonesia. Kemudian mengembangkan sikap menghargai budaya dan tradisi lokal. Yang kelima mencegah berkembangnya paham radikal dan intoleran. Yang keenam membentuk generasi yang mampu hidup berdampingan dalam masyarakat multikultural. Yang terakhir itu ada menanamkan rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Rafli. Oke, selanjutnya ada perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam di Indonesia berkembang melalui beberapa lembaga, yaitu yang pertama ada pesantren. Pesantren menjadi lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Santri belajar agama langsung kepada kiai dengan sistem asrama. Lalu yang kedua ada madrasah. Madrasah ini menggabungkan pelajaran umum dan pelajaran agama Islam. Sedangkan yang ketiga adalah sekolah Islam modern. Ini menggunakan sistem pendidikan modern tetapi tetap menanamkan nilai-nilai Islam. Lalu ada karakter Islam Indonesia. Islam di Indonesia memiliki ciri khas, yaitu yang pertama toleran terhadap perbedaan, menghargai budaya lokal, mengutamakan perdamaian, mengedepankan musyawarah, dan juga menjaga persatuan bangsa. Lalu ada contoh studi kasus pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu tentang pesantren sebagai pusat pendidikan karakter. Pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk akhlak, disiplin, dan kemandirian santri. Contohnya, santri dibiasakan hidup sederhana, sholat berjamaah, gotong royong, dan juga menghormati guru. Lalu contoh yang kedua ada dakwah Wali Songo melalui budaya. Wali Songo menyebarkan Islam dengan pendekatan budaya lokal seperti wayang, gamelan, dan tradisi masyarakat. Yang hasilnya, masyarakat menerima Islam tanpa merasa budaya mereka dihilangkan. Lalu contoh yang ketiga ini di pendidikan Islam di era digital. Saat ini pendidikan Islam menghadapi tantangan media sosial dan globalisasi. Contoh masalahnya itu penyebaran hoax agama, konten radikal, dan pergaulan bebas. Namun solusinya juga ada literasi digital Islami, pengawasan orang tua dan guru, serta memanfaatkan media sosial untuk dakwah positif. Bisa disimpulkan pendidikan Islam di Indonesia berkembang dengan memadukan ajaran Islam dan budaya lokal. Hal ini menjadikan Islam di Indonesia dikenal ramah, toleran, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai agama. Ya, sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.